RW 04 Desa Tokoguwo. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 Dusun Kobeluas RT 4. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam acara sosialisasi bencana tanah longsor tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi waspada bencana tanah longsor yang ada di Desa Tokoguwo. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kami ini dari mahasiswa reguler B. Oh iya Pak, monggo silakan. Langsung saja Pak. Monggo. Saya perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan, dengan rekan saya Mbak Daryani. Ini dari mahasiswa reguler B, program S1 NES Setikes Muhammadiyah Gombong. Sebelum saya sampaikan tentang materi bencana tanah longsor, ini sebaiknya saya bagikan masker dulu. Mbak Daryani minta tolong maskernya dibagikan dulu ini karena kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, ini kita wajib memakai masker. Yang saya mungkin Bapak Ibu semuanya ini langsung jalan aja ya sambil saya sampaikan tentang terima kasih semua masker sudah dipakai ya. Terima kasih. Nah, sebelum saya sampaikan materinya, saya minta tolong Mbak Daryani untuk dibagikan dulu leafletnya, sambil nanti menyusul untuk daftar hadirnya. Ya, ini sambil membagikan leaflet, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah desa yang berkenan memberikan izin untuk mahasiswa reguler B Kelas Purworejo untuk memberikan sosialisasi di RW 4 ini, dengan harapan nanti kita sedikit bisa bagaimana mempelajari tentang tanah longsor. Bapak Ibu semua sudah mendapatkan leafletnya ya, sambil disimak saja ya. Ini akan saya sampaikan tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah dan bantuan yang terseret ke bawah pada lahan miring secara tiba-tiba dengan volume yang besar dan sekaligus. Tanah longsor dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, kabel, baik oleh gerakan tanah yang berasal dari bawah atau dengan cara menguburnya. Untuk gejala dan tanda-tanda tanah longsor, gejala terjadinya tanah longsor diantaranya yaitu curah hujan tinggi berlangsung lama, munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan lereng yang ditandai dengan pohon menjadi miring, serta tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Selanjutnya, untuk penyebab tanah longsor yaitu lereng yang gundul dengan kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh, hujan yang deras pemicu utama terjadinya tanah longsor. Longsor juga disebabkan gempa bumi, penambangan tanah, batu, dan pasir yang tidak terkendali. Kemudian untuk selanjutnya, tahapan mitigasi bencana tanah longsor. Segala usaha untuk meminimalisir akibat terjadi tanah longsor. Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah nanti pemetaan, yaitu menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah kabupaten kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Kemudian pemeriksaan, melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan cara
penanggulangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana pada daerah strategis secara ekonomi dan agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Kemudian melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau masyarakat umum tentang bencana tanah longsor dan akibat yang ditimbulkan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara lain-lain, mengirimkan poster, booklet, leaflet, atau dapat juga langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah. Kemudian pemeriksaan bencana tanah longsor bertujuan mempelajari penyebab, proses terjadinya kondisi bencana dan tata cara penanggulangan bencana di suatu daerah yang terpandang bencana tanah longsor. Untuk tahap awalnya, nomor 1, waspada terhadap curah hujan tinggi. Yang kedua, simak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Yang keempat, persiapkan dukungan logistik. Yang selanjutnya, makanan siap saji dan minuman. Yang kelima, lampu senter baterai cadangan. Yang keenam, uang tunai secukupnya. Yang ketujuh, obat-obatan khusus sesuai pemakaian. Yang kedelapan, apabila pihak yang berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, segera lakukan hal tersebut. Untuk tahap bencana, hal penting yang harus dilakukan, menyelamatkan diri dari warga yang tertimpa musibah. Apabila Anda di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Yang kedua, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, pendirian dapur umum dan pos-pos kesehatan dan penyediaan air bersih. Kemudian yang selanjutnya, pendistribusian air bersih, jalur logistik, tikar dan selimut. Yang kelima, pencegahan terjangkitnya wabah penyakit. Yang keenam, evaluasi, konsultasi dan penyuluhan. Untuk pasca bencana, tindakan sesudah terjadi tanah longsor. Untuk yang pertama, jangan segera kembali ke rumah Anda. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Kedua, apabila Anda diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan Anda. Yang ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Yang terakhir, apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Demikian materi yang saya sampaikan. Tentunya dari hasil yang saya sampaikan tadi juga terdapat di leaflet itu ya Bapak Ibu semuanya ya, nanti bisa sambil dipelajari. Nah, untuk selanjutnya selain dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, mungkin di desa sini sudah ada penanggulangan tentang bencana tanah longsor, Pak. Salah satunya mungkin kalau di sini mungkin ya gotong royong untuk istilahnya penanggulangan serta evakuasi setelah terjadinya tanah longsor. Bapak Ibu semuanya, di sini di sana ini Pak, Logobuo nih, Logobuo. Nah itu apakah pernah terjadi tanah longsor di sini? Pernah ya. Oke. Nyun sewu ini Pak RW. Pak RW mungkin dari materi tadi yang saya sampaikan, sedikit saya mau tanya, Pak RW tahu nggak pengertian tanah longsor secara umum saja menurut Pak RW? Nyun sewu, tanah longsor itu apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama akan menanyakan tanah miring dan tanah datar. Di lingkungan saya itu ada tanah miring, longsor, ada tanah datar yang kalau
di sini namanya amblek dan mendek. Ya. Nah, itu apa sebabnya? Karena saya itu bingung sekali kalau tanah datar itu kok yang saya itu orang desa itu sangat bodoh menyelidiki masalah tentang tanah longsor dan tanah goyang. Sekian pertanyaan saya. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak RW atas pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan bagus sekali karena mungkin pengertian tanah longsor yang ada di sini itu mungkin menurut Bapak Ibu semuanya kok beda. Oh, tanah longsor itu harus miring atau harus seperti apa gitu ya Pak ya. Yang faktanya yang terjadi di sini sebagian tanah itu memang miring, ada sebagian yang tanah itu agak datar tapi bisa amblek gitu ya. Oke, akan saya jawab. Tapi sebelumnya minta tolong Mbak Daryani untuk tanda tangan kehadiran sambil di tanda tangani. Jadi gini Pak, untuk tanah longsor itu biasanya terjadi di tanah miring. Itu sebabnya karena tanah itu penuh dengan kemiringan, apalagi dipicu dengan hujan deras, hujan lama, kemudian itu air akan mengendap di tanah tersebut sehingga terjadi seretan tanah ataupun bebatuan. Itu yang terjadi pada tanah miring. Kalau tanah yang datar kok itu bisa amblek tadi, itu karena di dalam tanah itu terdapat lubang bebatuan atau rongga batu yang di situ hampa udara, sehingga ketika terjadi hujan deras ataupun gempa bumi itu tanah itu bisa masuk ke lubang yang hampa udara itu. Begitu Pak RW? Ya, terima kasih. Oke, selain tadi pertanyaan, mungkin saya akan sedikit memberikan pertanyaan ya. Ini Mas siapa? Mas Dewa ya. Mas Dewa kedengarannya ikut menjadi anggota Karang Taruna di Desa Progobuwo tanggap bencana ya Mas Dewa ya. Nah ini yang saya Mas Dewa perlu saya tanyakan tadi Mas Dewa. Mas Dewa tahu nggak apa itu tanah longsor? Tanah longsor itu adalah tanah yang terseret dari lahan miring. Ya betul sekali. Terima kasih Mas Dewa atas jawaban tepat sekali Mas Dewa ya. Jadi memang tanah itu terseret karena di tanah itu bisa gundul, bisa karena memang bebatuan rapuh ataupun karena gempa bumi seperti itu. Ini untuk daftar hasilnya sambil jalan ya. Nah untuk selanjutnya ini nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala desa Progobuwo untuk mensosialisasikan lebih tentang tadi pengertian bencana tanah longsor. Tentunya nanti kita juga akan membuat materi yang akan kita serahkan ke pemerintah desa Progobuwo, bagaimana tata cara nanti penanggulangannya, tata cara evakuasi dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih panjang di pemerintah desa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk warga RW 4 ini dan bisa memberikan pendidikan untuk warga-warga yang lainnya ya, yang untuk saat ini kebetulan tidak bisa ikut sosialisasi.
Mungkin dari saya cukup sekian, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir